Mari kita berdoa bersama-sama. Saja kita buka suara berdoa bersama-sama, berdoa bagi setiap diri kita masing-masing untuk Tuhan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan doakan teman-teman saudara-saudara kita di kiri dan kanan kita juga, dan doakan juga hamba Tuhan yang memberitakan firman. Biarlah Tuhan yang mengurapi dengan rohnya yang kudus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami datang padamu pada pagi hari ini bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, berdoa, bersekutu bersama-sama, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan siapkan hati kami sehingga kami yang Tuhan sudah gerakan dan pimpin boleh hadir di tempat ini. Biarlah bukan hanya tubuh kami yang ada di tempat ini, tapi biarlah jiwa, roh, pikiran kami, hati kami boleh Tuhan siapkan sehingga kami boleh mendengar firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh berespon sesuai dengan pimpinanmu. Tuhan berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Biarlah Engkau boleh pakai dia, urapi dia dengan kuasa roh-Mu yang kudus, sehingga dia boleh memberitakan firman sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan kebutuhan daripada umat-Mu yang ingin mendengarkan suara Tuhan, mendengar akan firman-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu, bukan pikiran, ide daripada manusia yang diberitakan di atas mimbar ini, sehingga firman-Mu yang adalah hidup dan yang menghidupkan itu boleh diberitakan dan memimpin dan menghidupkan hati setiap kami. Terima kasih Bapa, segarkan jiwa kami, pimpinlah dan hiburkan setiap kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saja kita membuka kitab Wahyu. Saya akan bacakan beberapa, atau kita membaca dari pasal 17 saja, ya. Pasal 17, nanti saya akan bacakan beberapa ayat dari pasal 15. Kita membaca bersama-sama atau bergantian pasal 17 dari kitab Wahyu, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Seluruh pasal ini. Wahyu 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-18. Oke, Wahyu pasal 17, saya mulai ayat yang pertama. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8 dan
Namun demikian, satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Saya akan bacakan kepada saudara Wahyu pasal 15, beberapa ayat, dari ayat yang ayat 1 dan kemudian ayat 5-8. Wahyu 15. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan lompat ayat yang kelima. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga, dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang atau mengkontraskan, ya, pembahasan kita adalah mengkontraskan antara orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang mengalami rest in peace, ya, yang sejati, mereka yang berbahagia, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, seperti dikatakan pasal 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini adalah rest in peace yang sejati di dalam Tuhan, berbahagia, selesai tugasnya di dalam dunia ini. Dan dikontraskan dengan restlessness, adalah orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah dan taat dan tidak taat kepada Allah yang sejati. Mereka akan terus disiksa sampai selama-lamanya. There is no rest day or night for those who worship the beast and his image. Ya, saudara sekalian, gambaran itu dan juga sebenarnya banyak akan penderitaan atau hukuman daripada Allah yang juga kita bahas, yang kita baca hari ini di dalam tadi pasal 15 dan juga kemudian pasal 16, 7 malapetaka, 7 murka Allah yang dinyatakan dengan 7 cawan yang kita tidak baca hari ini. Dalam pasal 16 itu secara detail digambarkan. Itu sekali lagi kalau kita melihat secara besarnya, ya, apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan inginkan kita mengerti akan begitu banyak kengerian-kengerian dan juga dikontraskan dengan kebahagiaan dan sukacita dan istirahat yang sejati daripada umat Tuhan ketika Kristus datang kedua kali nanti. Maka ada beberapa poin, ya saudara sekalian, supaya kita tidak masuk ke hutan yang belantara yang kita bingung sebenarnya. Saya juga masih bingung sampai hari ini, saudara. Ini baca berulang-ulang, baca, merenungkan, menyelidiki,
bingung, banyak sekali detail-detail. Saya bertanya, Tuhan, detail-detail begitu mengerikan. Kalau sudah baca nanti pasal 16, hari ini kita tidak baca, sudah silakan baca sendiri. Itu murka Allah, cawan murka pertama, cawan murka kedua, cawan murka ketiga, begitu detail digambarkan. Maksudnya apa Tuhan? Tuhan kasih kepada kita semua detail-detail itu dan begitu gambaran-gambaran yang begitu aneh itu maksudnya apa? Ya. Saya coba merenungkan dan memikirkan dan kita nanti melihat guideline dalam pasal 17 khususnya. Paling sedikit ada 3 hal ya, 3 hal yang kita boleh secara singkat mengerti sekali lagi bahwa semua gambaran ini pertama adalah untuk memberikan penghiburan bagi umat Tuhan yang mengalami tekanan, kesulitan, bahkan aniaya karena iman mereka. Ya, seluruh gambaran ini memberikan penghiburan kepada kita. Ini adalah firman Tuhan dan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi dan khususnya kita tahu ini diberitakan kepada gereja Tuhan pada zaman itu, pada abad permulaan dan sampai selama-lamanya. Gereja ada di dalam dunia ini ketika gereja mau setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa ini, bukan hanya pribadi-pribadi sudah berdosa, tetapi juga di dalam sistem kehidupan, di dalam negara, di dalam sekolah, di dalam hukum, di dalam politik, di dalam universitas, bahkan di dalam keluarga, bahkan di dalam gereja sendiri. Gereja yang kelihatan, organisasi-organisasi gereja. Banyak yang tidak berkenan kepada Tuhan, dicemari oleh dosa. Dan khususnya kuasa-kuasa politik di dalam pemerintahan itu banyak menekan akan gereja dan umat Tuhan sepanjang zaman sampai hari ini. Dan firman Tuhan menggambarkan akan pengharapan, penghiburan bagi umat Tuhan, rest yang sejati bagi umat Tuhan, ini untuk memberikan kekuatan, penghiburan bagi umat Tuhan. Teruslah setia, teruslah bersandar kepada Tuhan, teruslah hidup mengikut akan jalan Tuhan. Nah ini poin yang kedua ya. Selain memberikan penghiburan juga yang kedua adalah mendorong akan umat Tuhan untuk terus setia. Di dalam bahasa kepada jemaat Smyrna, biarlah engkau setia sampai mati. Ya, dan ketika engkau setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Itu adalah kalimat yang Pendeta Stephen Tong sangat senang kalau dari dulu itu kalau orang ingin minta minta tanda tangan Alkitab saya, Alkitab tanda saya datang kepada Pak Tong. Pak Tong akan tulis selalu ayatnya itu, setia sampai mati, gitu ya, setia sampai mati, dan kamu akan menerima mahkota kehidupan. Ini menjadi dorongan untuk umat Tuhan. Ya, Kitab Wahyu diberikan juga menjadi dorongan umat Tuhan di tengah segala kesulitan, tantangan yang kau hadapi. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan menyertai, dan akan ada rest yang sejati pada akhirnya. Dan Tuhan akan memimpin juga sepanjang kesulitan tantangan pada hari ini. Dan juga akan ada hukuman yang mengerikan secara detail dan pasti akan terjadi bagi orang-orang yang terus melawan Tuhan, yang terus mengeraskan hatinya, tidak mau bertobat. Ketika mereka sudah mendengar firman Tuhan, mereka akan mengalami segala penghakiman Tuhan yang begitu dahsyat, yang digambarkan dengan detail di dalam banyak bagian yang kita sudah bahas, dan juga dalam pasal ke-16 itu puncak hukuman seluruhnya murka, cawan murka Allah yang bukan hanya sebagian. Kalau sebelumnya trompet dan juga sebelumnya adalah materai yang dibuka 7 materai, 7 trompet, itu hanya sebagian daripada dunia dihakimi. Tetapi ketika 7 cawan murka Allah itu dinyatakan, itu akan seluruh umat yang berdosa, seluruh dunia yang berdosa itu akan dihakimi dan mengalami akan kengerian yang sangat mengerikan yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Karena keadilan itu, keadilan Tuhan, kesucian Tuhan harus dinyatakan. Ini menjadi dorongan bagi umat Tuhan untuk terus setia di tengah segala kesulitan yang dihadapi oleh kita di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, saudara sekalian, yang ketiga ini yang menjadi fokus kita pada hari ini, bahwa semua tulisan kitab Wahyu dan termasuk yang kita baca hari ini juga selain menghibur, selain memberi dorongan kita untuk terus setia, yang ketiga juga memberikan peringatan atau warning bagi mereka yang mengikuti akan jalan dunia ini.
dan juga bagi mereka yang menyembah kepada apapun atau siapapun selain daripada Kristus. Ini adalah warning bagi mereka yang terus tidak mau bertobat, saudara sekalian, dan juga warning bagi anggota gereja yang kelihatan. Ya, ini diberitakan kepada gereja-gereja, 7 gereja adalah gereja yang real, gereja yang ada pada waktu itu, dan juga itu mewakili akan seluruh gereja sepanjang zaman, termasuk IREC Melbourne di sini, gereja lokal. Yang ini poin yang ketiga ini memberikan warning bagi kita sekalian, kita yang datang ke gereja lokal yang secara luarnya adalah menjadi anggota, bahkan mungkin sudah dibaptis di dalam gereja ini memberi warning bagi kita sekalian bahwa kita bisa tergoda oleh godaan daripada dunia ini. Kita bisa tergoda khususnya di dalam pasal 17 yang tadi kita baca. Ini memberi warning daripada perempuan yang sangat menarik, perempuan Babel, pelacur besar itu, yang sangat menarik hati, sehingga banyak orang ikut kepada dia, dan mengikuti jalannya, dan mengalami akan kebinasaan yang kekal. Jadi meskipun sudah menjadi anggota daripada gereja lokal, gereja yang kelihatan, belum tentu kita adalah orang-orang yang sejati, orang-orang yang beriman sungguh-sungguh dalam Kristus, orang-orang yang sudah lahir baru. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita semua yang Tuhan sudah beri anugerah untuk boleh datang mendengar firman Tuhan. Dan ini diberitakan kepada kita supaya kita tidak mengikuti jalan dunia ini. Betapapun menariknya, betapapun akan memilaukan akan mata kita, sehingga kita tidak mengikuti jalan itu dan mengikuti jalan yang Tuhan kehendaki. Di tengah meskipun banyak kesulitan, banyak tantangan, meskipun harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti jalan yang sempit ini dan tidak banyak orang yang masuk di dalamnya, tetapi di situ jalan di mana Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan menghibur, Tuhan memberi kekuatan, dan ujungnya adalah jalan menuju kehidupan. Dan sehingga kita akan mengalami akan rest yang kekal, rest yang sejati, istirahat yang sejati di dalam Tuhan, di dalam kebahagiaan Tuhan kita selama-lamanya. Saudara sekalian, ini poin yang ketiga inilah yang akan kita pikirkan bersama-sama dengan lebih detail, khususnya tentang perempuan yang sangat menarik dengan segala perhiasannya di dalam ayat yang keempat misalnya, ya, digambarkan di situ, pasal 17 ayat yang keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas. Ya. Jadi ini gambaran yang sangat menarik. Seorang perempuan, tentu ini gambaran tentang penguasa-penguasa dunia ini. Ya. Konteks saat itu mungkin Roma yang berkuasa, yang sangat menarik. Dan juga dalam konteks kita secara besar adalah jalan dunia ini, ya, jalan dunia ini yang memakai kain ungu dan kain kirmizi, ya, purple and scarlet dress, ya, itu saudara, itu adalah gambaran raja, royal purple, warna daripada kerajaan. Kalau saudara ingat waktu Tuhan Yesus ditangkap, diolok-olok, maka Tuhan Yesus ditelanjangi dan kemudian dipakaikan jubah ungu dan dipakai mahkota duri. Dan para tentara-tentara itu mau ngolok-ngolok dia, menyembah, hai raja orang Yahudi, hai raja orang Yahudi. Dia ditampar mukanya, ludahi dia. Itu olok-olok tentang memakai jubah itu adalah memang jubah daripada royal robe, ya. Dan inilah perempuan yang disebut pelacur besar dari Babel ini. Dan kemudian juga selain menarik dengan segala perhiasannya, dengan kekayaannya, juga ada daya tarik seksual yang disebut, karena itu disebut sebagai pelacur besar. Dan di dalam ayat yang kedua juga dikatakan, dengan dia, pelacur besar itu, raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi menarik, ya, orang-orang ikut dan banyak orang ikut dan masuk ke dalam jalan dari perempuan atau pelacur Babel besar ini. Saudara sekalian, dengan daya tarik yang begitu besar dan juga dengan kuasa yang begitu besar,
Ya, kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-6 juga dikatakan di situ dia berkuasa untuk membunuh dan bahkan berpesta minum darah daripada orang-orang kudus dan saksi-saksi Kristus. Ya, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Artinya dia juga memiliki kuasa yang besar untuk boleh menganiaya bahkan membunuh akan orang-orang yang mengikuti Kristus. Jadi dengan daya tarik yang besar, dengan menarik hati dan juga menarik akan nafsu daripada manusia, dan juga dengan kuasa yang sangat besar, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita tidak jatuh mengikuti jalan si pelacur besar ini. Ini poin yang kita boleh akan renungkan bersama-sama. Sekali lagi, di dalam daya tarik yang begitu besar, dengan kuasa yang begitu besar, yang sangat menarik hati, yang sangat menggoda hati, bagaimana anak-anak Tuhan, kita yang mendengar akan firman Tuhan ini, boleh tidak mengikuti jalan si pelacur besar ini, dan tetap terus setia di dalam kehendak Tuhan. Saudara sekalian, ada 3 jawaban, ya 3 jawaban yang diberikan kitab Wahyu, yang kita boleh melihat di sini, ya. Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama adalah bagaimana kita boleh tidak mengikuti jalan si pelacur besar dan tetap setia mengikut Tuhan. Kitab Wahyu memberikan kepada kita jawaban dengan membongkar akan kepalsuan atau membongkar rahasia akan perempuan Babel itu dan juga binatang buas itu, yang sesungguhnya di tengah segala kuasanya, tertariknya, sebenarnya ketika itu adalah gincu yang tebal, bedak yang tebal, ketika dihapus dan dibongkar maka kelihatanlah wajah aslinya, kelihatanlah kengeriannya, dan kelihatanlah bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya melakukan segala kejahatan yang besar. Kita melihat kepalsuan ini di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 misalnya. Ya, pasal 17 ayat ke-7 dan ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Bahkan Yohanes sendiri heran melihat pelacur besar ini yang begitu menarik, begitu cantik, begitu berkuasa, begitu kaya dan sebagainya. Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang atau the beast, binatang buas itu yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Ayat ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut, ia akan menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Saudara sekalian, kalimat yang dipakai di sini, telah ada dan tidak ada, dan yang akan muncul lagi, itu tentu adalah kalimat yang meniru akan Allah, meniru akan Kristus, Sang Juru Selamat Tuhan kita, yang adalah who is and who was and who is to come, yang dia yang ada, yang telah ada, dan yang akan ada untuk selama-lamanya. Tetapi perempuan itu dan the beast itu sendiri, dia adalah telah ada, namun sekarang tidak ada, tapi dia akan muncul lagi nanti dalam jurang maut. Jadi artinya dia meniru, itu berulang-ulang dikatakan dalam ayat 10, ayat ke-11 juga diulang di situ, mengatakan tentang siapa dia sesungguhnya. Tetapi ini adalah palsu, ini adalah meskipun menarik hati, meskipun kelihatan berkuasa, meskipun kelihatan hebat sekali, tetapi mereka adalah penguasa-penguasa yang palsu. Dan ketika dibongkar nanti akan siapa dirinya sesungguhnya, maka engkau akan tahu betapa mengerikannya, betapa jahatnya, betapa berdosanya akan pelacur Babel besar ini dan juga binatang buas ini. Jadi membongkar kepalsuan itu secara singkat, 1 dan 2 secara singkat, dan yang ketiga kita akan bahas dengan lebih detail. Yang kedua adalah bukan hanya membongkar kepalsuan daripada perempuan Babel dan binatang buas itu, tapi juga Tuhan menyatakan kehancuran mereka sebagai nasib akhir mereka. Itulah yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 16 dengan detail. Penghakiman murka Allah yang dinyatakan kepada orang-orang yang mengikuti
akan pelacur besar itu. Dan di dalam pasal 17, saya bacakan ayat 15 sampai ayat yang ke-17 sekali lagi. Pasal 17 ayat 15 sampai 17. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu, akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Ya, saudara sekalian, ini adalah gambaran yang tentang gambaran kehancuran yang digambarkan pasal 16, dan juga di sini akan mereka pada akhirnya akan hancur binasa oleh karena penghukuman yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Tetapi yang menarik di dalam ayat yang tadi kita baca pasal 17 ini adalah kehancuran itu kehancuran daripada orang-orang yang melawan Tuhan dan pelacur besar termasuk dengan binatang buas itu. Menariknya adalah kehancuran mereka itu bersifat self-defeating. Ya, self-defeating. Jadi mereka sendiri akan berantem. Mereka sendiri akan menghancurkan satu dengan yang lain. Orang-orang yang melawan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mengizinkan, Tuhan dengan kedaulatannya dan berdasarkan dosa mereka sendiri, mereka akan menghancurkan satu dengan yang lain sampai binasa, dan sehingga itulah salah satu cara penghakiman Tuhan kepada mereka. Ini mirip sebenarnya dengan seluruh sifat manusia yang berdosa yang adalah akhirnya bersifat self-defeating. Pemerintah yang melawan Tuhan, sekolah, orang-orang yang berkomplot secara jahat, mereka akan pada dirinya sendiri, mereka akan self-defeating, akan menghancurkan satu dengan yang lain. Itu mirip dengan komplotan penipu, orang-orang penipu semua kumpul, mereka ingin menipu, melakukan satu penipuan yang besar, tetapi mereka harus berjanji bahwa di antara mereka harus bertindak jujur. Ya kan? Baru bisa terjadi kan penipuan itu kan. Penipuan itu mereka akan berkomplot bersama-sama, mereka akan melakukan penipuan besar kepada orang, tetapi di antara mereka sendiri harus mereka bertindak jujur satu dengan yang lain, bukan? Saudara melihat self-defeatingnya? Bagaimana mungkin mereka melakukan penipuan besar, tetapi mereka dituntut untuk jujur satu dengan yang lain? Pasti pada akhirnya mereka akan saling tipu satu dengan yang lain, dan saling menghancurkan diri sendiri. Itu mirip juga dengan bikie gangs di Australia. Ya, sudah mendengar beberapa waktu yang lalu, bikie gangs itu di Sydney khususnya, dan juga mungkin di Melbourne, ya mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Saya waktu baca berita itu saya berpikir, udah polisi nggak usah ikut campur, diemin saja. Ya, penjahat bikie gang ini lawan bikie gang itu bunuh anaknya sini, dia pasti marah, dia akan bunuh lagi. Mereka punya senjata, punya kekuatan, dan sudah biarkan saja mereka akan hancur sendiri. Tentu akan berdampak, bahayanya akan berdampak kepada yang lain-lain ya. Polisi harus ikut campur tangan dan sebagainya. Tapi itulah sifat dosa, ya, sifat dosa. Tuhan pada akhirnya orang-orang yang melawan Tuhan, yang hidup di dalam dosa, mereka akan memiliki sifat yang saling menghancurkan diri sendiri, ya, self-defeating. Pada akhirnya mereka akan binasa. Itu salah satu cara Tuhan menghukum akan mereka. Dan yang ketiga, terakhir, saudara sekalian, khususnya di sini kita akan renungkan lebih panjang. Di sini bagaimana caranya Tuhan mendorong kita atau supaya kita tidak jatuh mengikuti jalan si pelacur besar itu. Yang pertama dengan membongkar kepalsuan mereka, kedua dengan menyatakan mereka sendiri akan hancur sebagai nasib akhir mereka, penghakiman Tuhan dengan detail, dengan kengerian yang sangat besar itu akan terjadi kepada mereka. Mungkin saya bacakan salah satu bagian di dalam ayat pasal 16 ya, pasal 16 ayat yang mulai ayat 19 sampai 21 di situ. Ini salah penghukuman yang terakhir di dalam 7 cawan di situ yang terakhir. Lalu terbelahlah kota besar itu sebagai menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon. Ya, 100 pon itu
besar sekali deh pokoknya ya. Pon itu berapa? Sepertiga ya. 100 pon berarti kira-kira 30 kilo, 20 kilo ya. Hujan es besarnya satunya 20-30 kilo. Jatuh dari langit, menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Mereka tetap tidak mau bertobat. Tetapi akhirnya mereka akan dihancurkan dan dibinasakan. Orang-orang yang terus melawan Tuhan. Nah, saudara sekalian, yang terakhir ketiga, bukan hanya Tuhan menyatakan kehancuran mereka, tetapi bagi kita umat Tuhan, khususnya bagi orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan memberikan kepada kita visi tentang keindahan daripada mempelai wanita. Ya, saya sebentar. Keindahan daripada mempelai wanita Kristus. Ya, jadi saudara sekalian, di sini di poin yang ketiga adalah bukan hanya melihat kehancuran musuh, tetapi kemudian Tuhan memberikan visi tentang kontrasnya dengan perempuan pelacur besar itu. Tuhan memberikan visi yang indah tentang mempelai perempuan Kristus. Ya, saudara, ini kita bisa melihat di dalam perbandingan di dalam pasal 17, beberapa ayat pertama dengan nanti pasal 21 saya akan bacakan kepada saudara. Silakan saudara membuka kembali pasal 17. Ini bahasanya sangat mirip pasal 17 dengan pasal 21. Ya, dan tetapi begitu kontras. Sangat mirip tetapi begitu kontras. Jadi kita melihat di sini yang pertama di dalam ayat yang pertama pasal 17, ya. Kalimat-kalimatnya sangat mirip nanti dengan pasal 21. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat. Nah, ini malaikat ini nanti muncul lagi. Seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku. Kalimatnya juga mirip di sini nanti kita lihat. Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat ketiga. Dalam roh. Tadi mirip lagi di sini, ya saudara kan lihat. Dalam roh aku, ini Yohanes ya, dalam roh aku dibawa ke padang gurun. Dan aku melihat, mirip sekali lagi juga, seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Nanti juga ada nama-nama yang tertulis, tapi kontras. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, ayat keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi. Sekali lagi keindahannya digambarkan di sini. Yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Nah, kalau saudara bandingkan ini dengan pasal 21, maka saudara melihat paralel atau perbandingan, tetapi menjadi sesuatu yang sangat kontras. Pasal 21 ayat yang ke-9 sampai 12. Pasal 21 ayat 9 sampai 12. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang sama, ya, yang memegang ketujuh cawan, ya, cawan itu tadi itu cawan murka, ya, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadamu, katanya, mirip lagi kalimatnya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu. Sekarang berbeda, ditunjukkan apa? Pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh, mirip di dalam roh, yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar. Tadi padang belantara, sekarang gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Sekali lagi di keindahannya, tapi ini keindahan yang melampaui dan tidak dapat dibandingkan dengan kerusakan daripada dunia ini. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, ini adalah gambaran perbandingan sekaligus kontras dari pelacur besar dengan segala seperti keindahan, menarik, kekayaan, kuasanya, tetapi akhirnya dibinasakan karena dosa-dosa mereka.
Tetapi di sini Tuhan memberikan gambaran kepada Yohanes penulis kitab Wahyu dan kepada kita sekalian. Gambaran yang sangat indah dari pengantin perempuan mempelai daripada anak domba ini. Dengan yang kudus, yang turun dari sorga, yang penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya, dengan benda-benda, dengan permata-permata yang paling indah yang ada. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Itu mewakili akan saudara dan saya yang beriman dalam Kristus, semua umat Tuhan yang pernah hidup. Saudara sekalian, ini adalah prinsip yang disebut sebagai fighting fire with fire. Bagaimana kita umat Tuhan tidak menjadi tertarik kepada dunia ini, kepada kemilauan dunia ini, kepada tertariknya kuasa daripada dunia ini, dan juga sensualitas daripada dunia ini. Maka diberikan visi yang jauh lebih indah tentang mempelai wanita daripada anak domba itu. Yang indah, yang benar, yang kudus, yang adalah mempelai anak domba itu. Saudara sekalian, ini prinsip yang penting di dalam hidup kita mengikut Tuhan. Karena manusia jatuh di dalam dosa itu karena disebabkan kita berpikir dan percaya bahwa dosa itu, apapun itu, pelacur besar itu adalah sesuatu hal yang baik bagi kita. Setiap orang yang berdosa, yang jatuh di dalam dosa, dia selalu berpikir hal itu, apapun itu, menarik hatinya dan juga memberi keuntungan, dan itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Tidak ada orang yang berbuat dosa itu karena terpaksa. Tidak ada orang yang berbuat dosa itu dia tidak mau berdosa, tetapi dia juga berdosa, akhirnya berdosa. Tidak, manusia berdosa selalu adalah karena hatinya tertarik oleh dosa itu. Melihat keindahannya, kebaikannya, keuntungannya, dan memberi dia kebahagiaan. Itulah yang terjadi kepada Adam dan Hawa pertama-tama. Adam dan Hawa khususnya melihat buah itu kelihatan menarik hati, memberi pengertian. Lalu dia ambil, dia makan. Jadi ketika dia ambil, dia tentu dipengaruhi oleh setan dan mulai percaya bahwa apa yang dikatakan setan itu adalah yang benar, bahwa kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia mulai tertipu, manusia mulai tertipu bahwa setan ini rencananya, kehendaknya itu adalah yang terbaik bagi saya. Bahwa setan dan bukan Tuhan yang memiliki rencana yang terbaik bagi saya. Semua dosa at the end of the day jatuh kepada situ. Hati kita tidak percaya kepada Tuhan. Hati kita percaya kepada tipuan setan. Yang sudah dikatakan oleh Tuhan, jangan lakukan itu. Tetapi memang tidak cukup kita diberitakan, jangan lakukan itu. Tidak cukup dikasih tahu bahwa kita akan hancur karena itu. Itu perlu dikatakan seperti poin yang pertama dan kedua tadi. Kau mengikut jalan itu, kau akan hancur. Tetapi lebih daripada itu, hati kita, pikiran kita, visi kita, mata kita harus melihat bahwa dan mengerti bahwa jalan Tuhan itu yang terindah. Jalan Tuhan itu yang terbaik. Bahwa Dia memiliki di dalam hati yang paling dalam apa yang terbaik bagi kita. Tentu untuk kemuliaan Dia, tetapi juga bagi kebaikan kita. Itu ya, semua manusia jatuh dalam dosa, termasuk saya jatuh di dalam dosa, adalah karena kita terus berperang dengan itu. Apakah aku percaya firman Tuhan, kehendaknya yang Tuhan telah nyatakan kepada kita itu, ini adalah yang terbaik, inilah yang terindah, inilah yang menarik hati saya. Sehingga saya suka merenungkan firman Tuhan. Sehingga saya merasakan betapa berharganya firman Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan itu sendiri lebih indah dan lebih berharga dari emas. Kalau itu berharga, itu penting sekali, maka hatiku tertarik, aku akan suka merenungkan firman Tuhan. Aku bukan hanya melakukannya dengan terpaksa, tetapi aku suka dan rindu melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Tuhan. Ini poin yang pernah saya katakan tentu yang tidak asing bagi saudara sekalian. Tapi hari ini sebagai bagian terakhir saya mengajak kita merenungkan poin ini dari kisah daripada Yakub dan Lea. Ya, Yakub dan Lea di dalam Kejadian awal-awal 20-an 30-an ya.
Nanti kita akan lihat beberapa ayat di dalam kisah ini. Kita melihat di situ bagaimana kisah Yakub dan Lea ini adalah dua tokoh yang mengejar kasih, mengikuti jalan dunia ini, ingin memenuhi akan keinginan hatinya yang paling dalam, tetapi terus tidak pernah menemukan itu sampai mata mereka dibuka tentang keindahan Tuhan, tentang rencana Tuhan yang paling baik, sehingga hidupnya betul-betul baru berubah dan kembali di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kisah Yakub saya akan mulai dengan bagaimana Yakub adalah seorang yang menipu akan ayahnya. Kita tahu, ya, ketika sudah semakin tua, Ishak semakin tua dan dia mau memberkati anaknya yang paling sulung tentu, karena dia adalah seorang yang suka makan, ya, dan dia sangat senang sangat mengasihi anaknya yang sulung, yaitu Esau, yang adalah pekerjaannya berburu. Kuat tenaganya, besar badannya, dan dia berbulu badannya, dan dia senang berburu. Ya, dia pergi dan dia minta kepada Esau, anakku, sekarang sudah saya sangat tua, sekaranglah saatnya saya akan mendoakan kamu memberikan berkat anak sulung kepada Esau, yaitu yang adalah double portion daripada dibandingkan dengan anak yang lain. Nah, saudara sekalian, karena itu pergilah anakku Esau dan burulah binatang kesukaanku dan potonglah, masaklah makanan kesukaanku, dan setelah kau memberikan aku makan, maka aku akan memberkati engkau. Maka Yakub yang adalah anak mami, ya, dia tidak suka berburu, dia sukanya di rumah, dia sukanya membereskan rumah, membantu maminya, ya, dan maminya tetapi punya dengar perkataan ayahnya itu kepada Esau. Karena itu dia bilang, waktu Esau pergi, maka istri mama daripada si Yakub ini bilang, kemari anakku, mari aku akan buat makanan kesukaan ayahmu. Dari binatang apa yang ada, ternak yang ada di rumah, potong, masak kesukaan dan berikan kepada ayahmu, ya, dan katakan bahwa engkau adalah Esau. Katakan, biarlah ayahmu itu memberikan berkat double portion kepada kamu. Dan itulah yang dirindukan oleh Yakub seumur hidupnya, ya. Dia biar bagaimanapun dia sangat rindu ayahnya itu mengasihi dia. Dia sangat rindu, ayahnya selalu mengasihi Esau, selalu senang sama Esau. Dia sangat rindu untuk dikasihi dan diberkati oleh ayahnya itu. Maka ditipulah ayahnya, ya. Waktu ayahnya tanya, siapakah kamu? Aku Esau. Dan singkat cerita dia diberkati oleh Ishak ayahnya itu. Dan ketahuanlah oleh Esau, ya, dan Esau marah sekali kepada dia dan dia ingin membunuh akan adiknya itu. Dan kaburlah Esau, lari, dan ketika dia lari sebenarnya dia kehilangan semuanya ketika dia pergi itu. Dia bukan hanya kehilangan daripada kasih kakaknya, mungkin ya, yang mau membunuh dia juga kehilangan sebenarnya ayahnya cuma bilang memberkati dia, tetapi sebenarnya ayahnya juga rasa tertipu sekarang. Sadar dia sudah ditipu oleh anaknya yang kecil ini. Dan juga dia sekarang kehilangan kasih ibunya, dia tidak lagi bisa bersama-sama dengan ibunya. Dia pergi ke tempat yang jauh dan dia sampai di rumah Laban, pamannya. Ya, dan sampai di situ kita tahu dia bertemu dengan Rahel atau Rachel, ya, yang dikatakan dalam Alkitab elok dan cantik parasnya, ya. Dan dikontraskan sebenarnya dengan Lea di dalam Alkitab itu dikatakan Lea itu tidak berseri matanya. Lea adalah kakak daripada Rahel. Dia tidak berseri matanya. Tetapi kalau sudah dikontraskan itu, dikatakan itu Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok dan cantik. Maka tidak berseri itu apa ya? Matanya tidak berseri. Ada yang katakan weak eyes dalam bahasa Inggrisnya, ada yang sayu matanya, ada yang mungkin juga mengatakan mungkin kalau dikontraskan dengan elok dan cantik, yang pasti adalah tidak menarik
matanya itu. Mungkin ada yang mengatakan mungkin cross eyes dan sebagainya, ya, si Leah ini. Jadi dia tidak menarik dan seumur hidupnya dia harus hidup di balik bayang-bayang, di belakang bayang-bayang adiknya yang cantik, yang stunning, elok badannya, ya, body gitar, ya, elok badannya dan cantik rupanya, wajahnya cantik, badannya bagus, lovely in form, ya. Jadi dia jelek dan dia seumur hidup ada di belakang hidup bayang-bayang daripada adiknya ini. Saudara sekalian, Laban, ayah daripada Rahel dan Leah ini tahu bahwa tidak akan ada pria yang mau menikahi Leah. Mana ini? Ini anakku yang paling besar, tapi sangat tidak menarik. Kalau tidak ada yang mau menikahi dia, bagaimana dengan adiknya Rahel? Karena menurut tradisi harus kakaknya dulu menikah, baru adiknya bisa menikah. Sedangkan Rahel sebenarnya kalau dia menikah akan banyak pria yang mau sama dia, akan banyak pria yang berani bayar mahal untuk dia, untuk menikahi dia, bayar uang kawin yang mahal untuk Rahel. Tetapi kalau Leahnya belum menikah, bagaimana dia bisa menikah? Itu akan melanggar semua kepercayaan tradisi pada waktu itu. Bingung dia, sampai Yakub datang dan problem solve. Langsung dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Ya, karena apa? Ketika Yakub datang, maka dia tahu Yakub mabuk kepayang dengan Rahel. Ya, jatuh cinta, mabuk kepayang, melihat kecantikan daripada Rahel. Dan Laban berkata, Yakub berkata, bolehkah aku menikahi Rahel? Dan Laban berkata, kamu mau berani bayar berapa? Kamu mau bekerja berapa untuk mendapatkan Rahel anakku? Oke, aku akan bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Bagi kamu, gratis 7 tahun. Ya, itu adalah, Laban tahu Yakub sedang mabuk kepayang. Karena 7 tahun itu adalah angka yang 2 kali atau bahkan 3 kali lipat daripada normalnya orang bekerja, membayar akan untuk seorang istri yang dia boleh dapatkan. Maka bekerjalah Yakub 7 tahun kepada Laban, menjaga ternaknya, menjaga semuanya, memperkembangkan akan ternaknya. Tetapi Alkitab mengatakan 7 tahun itu seperti beberapa hari saja bagi Yakub, karena dia mencintai Rahel, mengasihi Rahel. Dan tibalah malam itu, 7 tahun selesai. Maka Yakub berkata kepada Laban, berikan sekarang istriku itu bagiku, supaya aku menikahi dia. Maka diadakanlah pesta. Ya, kita tahu pesta besar, dan kita tahu pesta zaman itu kemudian pasti mempelai wanitanya akan ditutup, tidak boleh ditutup sampai malam pertama. Ditutup, tidak boleh dibuka, tidak boleh dilihat. Ya, ditutup. Dan selesai pesta yang besar, selesai malam itu, malam pertama itu, Yakub membawa akan perempuan yang dia pikir adalah Rahel. Ya, yang dia pikir adalah Rahel, masuk ke dalam kamarnya dan tidur dengan dia. Dan Alkitab menggambarkan dengan menarik sekali, tetapi pada pagi hari ketika Yakub bangun, kagetlah dia. Behold, it was not Rachel, it was Leah. Ada seorang penulis yang menggambarkan gambaran ini adalah inilah gambaran akan cosmic disappointment, ya, satu kekecewaan yang bersifat kosmik sebenarnya. Yakub merasa kalau dia mendapatkan Rahel, segala masalahku selesai. Dia sudah meninggalkan semua orang yang dikasihinya, sekarang dia bahkan dikejar-kejar oleh kakaknya sendiri, mau dibunuh oleh Esau. Dia tidak punya siapa-siapa sekarang, tetapi dia sekarang mendapatkan Rahel. Dia akan bekerja dengan sekuat tenaga. Dan itu seperti ringan saja, 7 tahun seperti beberapa hari saja. Karena kalau aku mendapatkan Rahel, maka kerinduanku yang paling dalam, aku rindu untuk dikasih dan dicintai. Aku ingin mendapatkan orang yang aku cintai dan mencintai aku. Maka hidupku akan penuh, aku akan selesai.
Jadi kerinduan yang besar dan perjuangan yang panjang 7 tahun dia untuk mendapatkan Rahel. Tetapi begitu dia bangun pagi, dia bukan lihat Rahel, Lea ada di sampingnya. Dia sudah tidur dengan Lea. Seorang penulis mengatakan ini adalah kekecewaan kosmik ketika engkau menaruh harapan pada apapun juga, siapapun juga di luar Tuhan. Di pagi hari selalu yang ada di sampingmu itu adalah Lea dan tidak pernah Rahel. Itulah kekecewaan yang besar ketika orang mengikuti si pelacur besar itu. Saudara sekalian, sekarang kita move ke Lea, melihat Lea. Lea adalah seorang putri yang tidak diingini ayahnya. Seorang anak yang tidak diingini ayahnya. Sekarang dia menjadi istri yang tidak diingini suaminya. Kasihan sekali ini Lea. Ya. Tapi dia berusaha mendapatkan cinta dari suaminya. Sudah membaca Kejadian 29. Mari kita buka satu bagian ini, bagian terakhir. Kejadian 29. Mulai ayat 31 sampai 34. Di sini ayat kunci yang penting. Kejadian 29 ayat 31 sampai 34. Ketika Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali lagi ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Saudara sekalian, ini adalah sebenarnya salah satu tulisan yang sangat menyedihkan ya, bagi Lea. Lea, seperti tadi saya katakan, seorang anak yang tidak diingini oleh ayahnya, sekarang menjadi istri yang tidak diingini oleh suaminya. Tapi dia berusaha mendapatkan cinta dari suaminya dengan melahirkan anak. Tetapi gambaran sini adalah gambaran yang sangat mengenaskan hati sesungguhnya. Dia mengatakan ketika dia hamil anak pertama Ruben, katanya sebab sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesalahanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Dia mendapatkan anak supaya suaminya sekarang mencintai dia. Karena kakaknya yang cantik itu mandul, tidak punya anak. Aku punya anak, biarlah suamiku akan mencintai aku. Tetapi semakin dia punya anak 1, kedua, ketiga, bahkan ketiga, dikatakan sebab sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Dia memakai anaknya supaya dia boleh mendapatkan cinta daripada suaminya. Karena seumur hidup dia tidak pernah mendapatkan cinta dari siapapun juga. Tetapi semakin banyak anak, semakin dia semakin luka karena tetap Yakub suaminya itu tetap lebih mencintai Rahel daripada dia. Dia tidak pernah mendapat cinta daripada suaminya itu. Tetapi bersyukur saudara sekalian, ayat ke-35 tadi sengaja saya tidak baca. Di situ ayat 35, disitulah terobosan. Lea adalah orang yang mendapat, di dalam kisah ini khususnya, satu-satunya orang yang mengalami breakthrough ya di dalam pergumulannya sebagai anak-anak Tuhan. Dia ayat 35 mengatakan, mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini, nah itu kalimat itu ya, sekali ini, sekarang berarti berbeda dengan sebelumnya. Aku akan
bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Jadi saudara sekalian, di sini tidak ada lagi keinginan dia untuk mendapatkan cinta suaminya. Bukan dia tidak mau dicintai, tetapi sekarang cinta daripada suaminya itu dan juga anak-anaknya itu, kebanggaan, pengharapan dia dengan melahirkan anak-anak itu, tidak lagi menjadi yang utama di dalam kehidupan dia. Tidak lagi menjadi menguasai akan seluruh hatinya yang kosong. Dia sekarang bergeser kepada Tuhan. Dia sekarang berkatakan tidak ada kaitan dengan anak, tidak ada kaitan dengan Yakub, dengan suaminya. Dia sekarang mendapatkan anak yang keempat dan berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan kata yang dipakai itu Tuhan. Dan tentu kata-kata sebelumnya juga adalah kata yang menyatakan Yahweh, terjemahan di dalam bahasa Ibrania atau aslinya, yang menunjukkan dia adalah Tuhan yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Saudara sekalian, disinilah Lea mendapatkan breakthrough yang di mana dia tidak lagi menggantungkan pengharapannya, kasihnya kepada suaminya dan anak-anaknya, tetapi dia hanya bergantung kepada Tuhan. Laban ayahnya dan Yakub suaminya itu telah merampas hidup Lea dengan membuang dia, menghina dia, tidak menginginkan akan dia. Tetapi ketika Lea menyerahkan sekarang hatinya kepada Tuhan, memfokuskan hatinya kepada Tuhan, maka Lea mendapatkan hidupnya kembali. Anak yang keempat ini adalah Yehuda. Sudah sekalian tadi dikatakan, anak yang keempat ini adalah Yehuda, dan dari suku Yehuda lah kita tahu Kristus itu lahir. Dari suku Yehuda. Dia sesungguhnya, penulis Alkitab mengetahui hal itu. Lea mungkin tidak mengetahui secara detail, tetapi dia punya sense di situ bahwa anak ini adalah mengubah seluruh akan hidupku. Anak ini adalah membawa aku kepada Tuhan dan mengerti bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan jiwaku yang kosong, kasihku yang aku rindukan. Hanya Tuhan, aku akan menyerahkan hidupku, hatiku hanya kepada Tuhan. Dan Yehuda yang lahir adalah menjadi nenek moyang daripada Kristus, kita tahu. Dan Kristus sesungguhnya adalah anak Lea yang sejati. Karena dia adalah seorang yang tidak diingini oleh siapapun ketika dia dalam dunia. Yesaya pasal 53 ayat 2 mengatakan, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita menginginkannya. Ketika dia datang ke dalam dunia yang diciptakannya sendiri, dunia tidak menerimanya, menolaknya. Pada akhirnya, akhir pelayanan di dalam dunia ini, semua murid-murid yang paling dekat pun meninggalkan dia. Bahkan satu mengkhianati dia, satu lagi bersumpah tidak mengenal sama sekali Kristus. Semua satu demi satu, seluruh 12 muridnya itu meninggalkan dia. Bahkan di atas kayu salib yang menjadi puncak dia ditinggalkan adalah dia ditinggalkan oleh Bapanya sendiri. Bapanya yang mengasihi dia dari kekal sampai kekal. Tapi untuk momen yang singkat itu, Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib, dia berseru, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, pertanyaannya adalah mengapa dia mengalami itu semua? Mengapa dia menjadi anak Lea yang tidak diingini oleh siapapun? Padahal dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah pencipta kita semua. Dia melakukan itu karena kasihnya yang besar bagi saudara dan saya. Sehingga kita tidak menaruh kasih, sehingga kita beriman, percaya, dan mengenal kasihnya itu, melihat indahnya, agungnya, sucinya akan kasihnya itu. Kita tidak menaruh kasih kita yang terbesar dan pengharapan kita yang terbesar kepada siapapun juga, termasuk kepada pelacur besar Babel. Kita tidak menaruh pengharapan kita, tidak menaruh seluruh usaha, pikiran, dan segala kehidupan kita kepada apapun selain kepada Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan nyawanya bagi kita dan ditinggalkan bagi kita
karena kasih-Nya kepada kita. Karena Dia adalah satu-satunya yang bisa memuaskan jiwa kita yang terdalam. Saudara sekalian, di luar Kristus, seperti yang dialami oleh Lea dan kemudian Yakub sebelum nanti dia juga akhirnya bertemu dengan Tuhan. Kita tidak bahas hari ini. Hanya akan ada kekecewaan dan hanya akan ada kehancuran. Ultimately akan kehancuran yang dialami orang-orang yang tidak taat, yang tidak datang kepada Tuhan. Tapi yang mendorong kita boleh taat, yang mendorong kita boleh datang kepada Dia, yang mendorong kita boleh mengikuti Dia dengan senang hati, dengan sukacita, dengan kerelaan yang besar. Maka bukan hanya karena ancaman daripada neraka, murka daripada Allah, itu penting, itu fakta yang akan terjadi. Tetapi yang mendorong kita ultimately adalah kasih Tuhan. Mendorong kita adalah keindahan kasih daripada Tuhan. Seperti Lea akhirnya menemukan, dia tidak lagi berharap kepada apapun juga, kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada anak-anaknya. Tapi dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Sehingga disitulah dia justru menemukan hidupnya, mendapatkan hidupnya kembali. Saudara sekalian, biarlah kasih Tuhan yang dinyatakan di atas kayu salib sekali lagi menggerakkan hati kita. Kasih yang jauh melampaui kasih kegemilangan daripada dunia ini, daripada pelacur besar Babel itu. Kasih yang keindahan, keagungan yang memiliki kualitatif different. Tidak bisa dibandingkan sesungguhnya, meskipun ada mirip-miripnya, tetapi semua yang ada dalam dunia palsu. Tapi kita tertarik, kita tertipu oleh dunia ini. Biarlah kita kembali kepada Tuhan, mengenal Dia, mengenal Tuhan, mengasihi Dia, melihat keagungan, kesucian, keagungannya. Menyerahkan seluruh hati kita kepada Tuhan. Hidup kita bagi Tuhan. Dan kita akan tahu di situ kita justru menemukan keagungan, kesucian, sukacita, dan rest yang sejati di dalam Tuhan. Seorang pengkhotbah dari Scotland, Thomas Chalmers, mengatakan satu kalimat begini. The only way to dispossess the heart of an old affection is by the expulsive power of a new one. Satu-satunya cara untuk kita hati kita ditarik dari cinta yang lama, ya, kasih yang lama, itu dengan kuasa yang besar, tarikan yang besar daripada kasih yang baru, kasih kepada Tuhan, kasih kepada Kristus, melihat keindahan dan keagungannya. Saya percaya ini adalah salah satu berita daripada Wahyu yang mendorong kita sekali lagi tidak mengikuti jalan dunia, tapi mendorong kita mengasihi Tuhan, mengenal Dia karena keindahan, keagungan dan janjinya yang pasti itu, yang akan memuliakan Dia, meninggikan namanya, sekaligus akan memenuhi jiwa kita yang paling dalam. Hidup yang berkelimpahan di dalam dunia ini dan juga terutama nanti secara sempurna sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Marilah kita makin mengenal Dia, makin mengasihi Dia, dan makin taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama-sama dan katakan kepada Tuhan, bersyukur kepada Dia, sekali lagi berterima kasih karena Dia telah mengirim anaknya yang tunggal mati bagi kita. Dan biarlah melalui pujian ini kita menyerahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
puji, terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur, terima kasih kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Meskipun kami bergumul dan begitu sulit mengerti akan kitab Wahyu yang penuh dengan metafora-metafora yang sangat asing bagi telinga, bagi pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan yang memimpin, arahkan sehingga kami boleh mengerti hal-hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami. Kebenaran-kebenaran yang khususnya hari ini menyatakan keindahan, keagungan daripada Kristus dan keindahan mempelai wanita Kristus, kami, gerejamu yang telah Kau kuduskan, dan Tuhan yang memiliki rencana yang terbaik, termulia, teragung bagi umat-Mu. Pimpin kami, dorong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terus di dalam keadaan kami apapun yang berbeda-beda dalam dunia ini, biarlah kami sekali lagi maju, kami makin mengenal Engkau, maju, makin mengasihi Engkau, maju, makin taat kepada Tuhan, dan memuliakan nama-Mu, sehingga hidup kami juga boleh dipenuhi dengan sukacita yang sejati, rest yang sejati di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.